gue coba nyelamatin diri lah ke kamar mesin, kan hangat tuh di bawah. Nah, yang gue nggak sangka itu gue nemuin perempuan Cina pakai baju bener-bener baju Cina. Waduh, gue kaget kan, langsung gue tutup lagi pakai sarung. Gue nggak berani. Sampai akhirnya gue liatin lagi, makin lama makin deket. Ibarat kapal itu berangkat nih bang, ke tengah laut. Gue berangkat juga ke tengah laut. Biasa kan seluruh pelabuhan benua itu kan kalau dengar kapal itu kan ada kontak-kontak ya dari radio itu ya kan. Tiba-tiba ada kabar, karena gue dapetin kapal yang arah ke timur jadi gampang sinyal. Ada kabar lah, kapal Bali Permai ini hilang kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa nih, gue udah menghadirkan narasumber lagi yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau menjadi ABK di sebuah kapal. Oke, langsung aja, sebelah gua udah ada Bang Kiki nih. Selamat malam Bang Kiki. Malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Oke Bang, abang ini kan mencerita tentang waktu jadi ABK nih Bang ya? Benar. Nah itu di kapal apa nih Bang? Itu di kapal tuna di Bali Permai 169. Oke, gitu. Nah itu tahun berapa tuh pas naik kapal itu? Itu tahun 2019 Bang. 2019? Iya, awal pertamanya. Iya. Nah kapalnya itu waktu pertama naik dari Jakarta atau dari mana sih Bang? Awalnya sih dari Bali. Oh dari Bali? Dari Bali. Kita yang dari Jakarta ke sana ke Bali. Oke. Gitu. Oh berarti kapalnya adanya standby-nya di Bali? Benar. Oke. Nah ini kapalnya mencakup di Indonesia doang atau ke luar-luar negeri? Itu wilayah operasinya di sekitaran Samudra Hindia Bang. Oke, Samudra India. Iya. Iya. Nah ini tadi kapal apa? Kapal tuna lah ya? Kapal tuna. Berarti cuma khusus buat tuna aja nih, nggak ada campuran? Iya ada campuran, cuman sedikit. Fokus di tuna aja. Fokus tuna? Iya. Oke. Berapa lama Bang di kapal itu? Itu sih kan karena kapal semi collecting, jadi kita 3 bulan sekali nyandar. Kalau kapal operasinya sendiri 10 bulan. Oke, semi collecting itu buat apa tuh? Bagian apa tuh maksudnya tuh? Mengantar barang kayak makanan gitu. Nanti tapi di sela-sela itu kita sambil nyari premi lain. Jadi kita nyari ikan gitu. Oke. Oh, tapi ada dua. Berarti tadi apa? Semi collecting sama? Semi collecting sama kapal operasi. Operasional. Ada tiga juga sama kapal collecting. Kapal yang paling besarnya buat ngangkut itu. Karena kita kan juga sekalian operasi juga kan gitu. Oke. Tapi tetap abang di kapal yang tadi ini sebenarnya? Iya, di semi collecting ini. Oke. Kirain pindah-pindah ke kapal yang operasi itu enggak ya? Enggak. Oke. Nah untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu Bang ya. Oke siap. Nah bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Kiki, simak terus sampai habis, jangan skip-skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga nih seperti Bang Kiki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi pada awal 2019 itu gue ada pengurangan karyawan tuh Bang. Akhirnya gue cobalah untuk survive cari kerjaan lain ya kan. Berhubung susah, nyari di Facebook tuh. Nyari di Facebook ternyata dapet di Bali. Nah awalnya itu dibohongin Bang. Jadi ceritanya kapal pesiar lah gitu. Oh awalnya bilang kapal pesiar. Kapal pesiar. Nah ternyata kapal ikan gitu. Sebelum berangkat itu ya kan karena kita lewat calo ya kan, bukan langsung gitu kan. Lewat calo ya udah kita percaya aja sampai sana kita diberangkatin gitu ya kan. Begitu sampai di Bali ya sempet kaget juga tuh. Sempet kaget karena kapal itu udah kita lihat kok kapal kayu gitu ya kan, kapal ikan gitu. Selama sehari pertama itu kita belum dinaikin ke kapal, belum masih ada di penampungan. Sampai 3 hari baru deh kita dikekapalin. Nah
gue itu termasuk orang yang beruntung lah, gitu. Karena pada angkatan tahun itu nyari kapal itu susah. Orang butuh bertahun-tahun tuh bang, buat nunggu kapal, ya untuk dapat kapal gitu ya kan. Untuk dapat pekerjaan di kapal itu butuh bertahun-tahun, yang nunggu kapalnya harus jadi dulu lah, harus ini gitu. Nah, tiba waktunya gue datang ke sana ya, akhirnya adalah kapal nih, gue ditempatin di itu. Ya ini kapal Bali Permai 169. Kapal Bali Permai 169 ini cakupannya itu ya semi collecting lah ya kan. Jadi pengantar barang sama kita juga sekalian operasi ngambil ikan, tapi per 3 bulan sekali pulang lah. Jadi setelah seminggu gue di kapal, ya dapatlah kapal itu mulai perbekalan tuh. Makanan, Indomie, ya segala macam itu perbekalan ya. Makan dari segi logistik, terus solar gitu. Udah dipersiapin semua. 2 hari persiapan, tibalah kapal lepas tali nih bang. Sebelum lepas tali itu ternyata ada ini bang, kayak ada ritual gitu. Ada ritual ngasih tumpeng lah, terus kayak pakai kembang lah, kepala kerbau lah gitu. Yang gua sendiri pun nggak tahu itu fungsinya itu buat apa. Ternyata pas gua tanya-tanya itu cuman buat selamatan biasa aja. Nah akhirnya lepas tali lah nih, lepas tali. Perjalanan kita masih happy gitu kan, ngelihat ABK lain masih ada di dermaga, kita udah happy untuk berangkat kerja ke tengah laut. Akhirnya di malam pertama itu masih santai karena kita masih belum mabuk laut lah ya gitu. Pas malam kedua kita lagi mabuk laut, ya akhirnya gue minta tolong sama temen gue nih bertiga nih, ayolah barengan lah layaran gitu ya kan, barengan layaran, oke gitu. Kepala masih pusing-pusingnya, ya entah halu entah apa, tapi ini nyata banget gitu. 4 orang yang ini termasuk gue ini dengar suara permisi. Pas dibilang permisi gitu kita langsung nengok ke belakang, tapi pintu kamar kapten itu ketutup bang. Ya udah kan, akhirnya kita tanya siapa ya kan, cari, ya udahlah biarin aja, mungkin ada yang lewat kali gitu ya kan. Besoknya saya cerita sama wakil kaptennya, bosmannya gitu. Cerita, kok semalam lewat belakang nggak layaran? Enggak, orang gue tidur. Pas di malam kedua, ya gue kebagian malam lagi nih bang. Jam 11 malam, kebagian malam lagi. Gue panggil lagi nih temen gue berempat nih, buat bareng-bareng ya kan. Nah ternyata pas lagi kebetulan hujan, gue ngeliat ke depan kan, karena kapal itu kan di depan itu ada banyak palka tuh di bawah. Nah di depan kapal itu di haluan itu ada satu palka itu yang kekunci, yang benar-benar nutupnya itu harus pakai drat itu kan. Diputar gitu ya? Nah diputar. Itu bukan sepengetahuan kita, emang semuanya pun tahu kalau palka itu peraturannya harus dikunci rapet karena takut ada ombak masuk ya kan, takut ada apalah gitu. Tiba-tiba kebuka bang, kebuka sendiri. Nah itu kita kaget langsung kan. Akhirnya gue coba nyuruh temen gue lah tuh ya kan, beraniin diri, coba lah tolong lu tutupin dulu ya kan. Akhirnya ditutup. Pas besok paginya cobalah nanya sama siapa, bosmannya ini, almarhum Pak Eko ini ya kan. Pak Eko, itu semalam kok kebuka sendiri ya, palka nomor 1 ya, kenapa ya gitu. Ya jelas tuh orang bekas ngangkut mayat kemarin lah. Coba, gue nggak tahu sama sekali itu. Pantesan yang gue pikir kok ada ritual. Ternyata kapal-kapal lain selama gue di dermaga itu ya, selama ngangkat itu, ada kapal lain berangkat santai aja, nggak ada ritual, nggak ada apa. Akhirnya, oh ternyata bawa mayat siapa? Kata itu, mayat orang sakit, katanya gitu. Nah ternyata panjang ceritanya lah, banyak ternyata ada yang kalau orang-orang sakit di tengah laut itu diopernya ke kapal gue buat bawa pulang ke Bali ke gitu, darat, ke darat. Ada yang kakinya putus lah, ada yang iya karena kerjanya mungkin di mesin ya gitu ya kan, masuk ke apa ya namanya ya, yang mesin diesel itu, gitu ya. putus, dibawa di tengah perjalanan itu meninggal bang. Gitu. Oh yang mayat itu yang dibawa ke situ? Enggak, ini mayat yang sebelumnya lagi yang dia ceritain ini gitu. Jadi udah banyak banget, tapi yang karena gue berhubung gue anak baru di situ kan, gue cuman taunya itu aja gitu ya kan. Dan dia pun cerita gitu. Di malam-malam selanjutnya masih santai sampai menuju ke, kan perjalanan 2 minggu tuh bang. 2 minggu ke tengah laut. 2 minggu tuh masih santai sampai akhirnya mulailah beroperasi ini.
pas mulai beroperasi ini kita masih jadi ABK tuh gimana sih nih cara kerja ngegulung nih, cara kerja kapal, cara inian gimana sih, kita masih nanya-nanya lah sambil kita praktekin. Nah, ada kejadian yang gua kaget juga tuh, ya kan, ketika mau ngambil tuna. Ini sih sebenarnya di luar horor, tapi ya aneh aja sih, aneh gitu. Ketika dapet tuna naik satu, diproses kan si tuna itu, nungguin apa bang? Uang koin 1000-an. Uang koin? Uang koin 1000 Indonesia uang koin. Iya, di dalam perut tuna. Itu udah aneh banget, padahal ada di Samudra India itu. Udah itu keganjilan yang pertama gitu, keganjilan yang pertama. Terus ketika 2 minggu berlanjut sampai sebulan, nah baru tuh kapten ngejelasin peraturan-peraturan semua di kapal. Bahwa lu kalau misalnya makan harus buang dulu ke laut. Gitu ya, bukan kapten aja sih yang ngasih tahu, hampir semua ABK yang senior. Jadi sebelum kita makan, kita buang dulu ke laut. Jadi harus buang dulu ke laut karena apa ya, kalau menurut ya kejawennya mungkin ya menghargai dulu hasil laut gitu. Sementara gue kan orangnya percaya nggak percaya gitu ya kan. Menghargai dulu, kita nyari uang di laut, ya kita kasih makan juga yang di laut. Ya udah, akhirnya kapten udah ngejelasin seperti itu semuanya. Ya kita kerja dah dengan santai, bagi-bagiin logistik ke kapal-kapal lain gitu semuanya. Udah nginjak sebulan tuh bang, udah nginjak sebulan. Ya kalau misalnya gue sih bilang nggak aneh, tapi yang lain bilang aneh gitu, bilang aneh. Karena ada satu ABK nih, ada satu ABK yang istilahnya emang benar-benar aneh. Cuman kalau gue mikirnya karena emang di darat sering mabok kali ya, udah biasa minum-minum kayak gitu, jadi kelihatannya aneh. Ya dia ngobrol sama karung. Karung Menglen ya kan, ngobrol sama Kalu. Setiap kita ngobrol, ada yang masak mie, terus dia ngobrol sama iya pokoknya sama alat-alat yang ada di sekitarnya dia ngobrol. Ya ini mah gak usah disebutin namanya ya. Iya, anggap aja misalnya namanya Adam lah gitu ya kan. Beberapa ABK yang di sana sebenarnya banyak tuh bang, banyak yang ngejelasin tentang hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi ya gue menyangkal lagi gitu, karena gue orangnya balik lagi, gue percaya nggak percaya. Akhirnya gue nemuin yang nggak terduga gitu. Karena kan pada Lintang 30 itu udah dingin tuh bang ya, udah dingin. ABK itu nyelamatin, jadi kita tuh tidur kayak ikan asing bang, bertumpuk-tumpuk tuh. Iya, rata gitu di deck itu tuh rata. Akhirnya gue coba nyelamatin diri lah ke kamar mesin, kan anget tuh di bawah. Nah, yang gue nggak sangka itu gue nemuin perempuan Cina pakai baju bener-bener baju Cina. Waduh, gue kaget kan langsung. Gue tutup lagi pakai sarung. Gue nggak berani. Sampai akhirnya gue liatin lagi, makin lama makin ngedeket. Ya gue cabut ke atas, ke kamar. Tapi gue nggak berani ngomong sama yang lain. Padahal sebelumnya udah ada yang ngomong kalau ngelihat kejadian apapun, ya tolong dikasih tahu sama yang lain gitu. Akhirnya pas besoknya iseng lah gue cerita sama yang lain gitu ya kan. Gue cerita sama ya teman-teman gue aja sih yang geng itu. Nih gue semalam di kamar mesin ngeliatin ini nih, ya nggak tahu masa ada cewek di tengah laut ya kan. Wow, yang lain cerita juga tuh bang. Ya gue jadi kan yang tadinya nggak percaya jadi percaya kan. Semuanya ikut cerita. Yang cerita katanya di depan lah, di haluan itu kan. Jadi di haluan itu ada kamar juga. Nah di kamar itu pun ada gitu. Makanya ada yang pindah-pindah kamarnya. Saking nggak nyamannya gitu. Ada yang bener-bener ya udahlah biarin orang dia nggak ganggu ini. Tiba saatnya pas ada badai bang, ada badai nih. Kita nggak tahu itu namanya anak baru, mau senior. Kalau mancing di Samudra India itu kan cuminya segede-gede kaki tuh, ya kan cumi karet itu. Ada satu anak dari Jakarta juga, itu mancing. Kalau mancing ditemenin katanya. Iya ditemenin. Jadi apa ya, kayak kata dia nih, jadi setiap dia mancing cumi kalau ada badai kan kapal itu berhenti nggak beroperasi. Jadi kita mancing cumi tuh buat sampingan. Pas mancing cumi sekali tarik banyak sampai 4 blong, 3 blong. Lu bisa teknik mancing lu gimana sih? Nggak usah pakai teknik kayak gitu mah.
Emang kenapa? Ya orang gue ditemenin, makin gak percaya lagi. Iya ditemenin sama siapa? Ya itu sama perempuan yang lu lihat kata gituin. Makin gak percaya lagi. Akhirnya karena gue anak baru, gue pengen coba gitu ya kan. Akhirnya gue mancing nih, gue mancing cumi. Bener, nggak istilahnya nggak segampang yang dia dapetin gitu loh. Susah bang. Susah, karena hampir semua ABK itu nyari sampingannya itu ya dari cumi itu gitu. Bukan dari ikan aja, dari cumi, hasil tangkapan cumi kita jual buat diri pribadi gitu ya kan. Tapi di malam itu dan malam-malam selanjutnya dia setiap mancing dapat. Itu blongnya itu ukuran 50 kilo. Blong itu kayak gimana? Kayak apa ya, gentong. Oh, gentong, oke. Gentong itu kalau dimasukin ke karung beras itu 50 kilo. Oh, kapasitasnya. Kapasitasnya 50 kilo. Sementara kita yang mancing paling cuma dapat 5. Padahal sama, start mancingnya sama dia sama, ininya selesainya dia ngantuk juga kita sama. Karena kan paginya harus operasi lagi kalau badai udah lewat kan. Ya udah, akhirnya itu yang dari masih nggak masuk akal nih ya kan. Ya udahlah, pas jalan lagi ngobrol lah sama senior di situ ya kan. Ngobrol. Pas lagi badai datang itu di kamar, kapal ini dari tahun berapa sih? Ya gue udah ngikutin kapal ini hampir 15 tahun. Si bosman ini nih, ada yang ngikutin senior ini sampai 9 tahun gitu. Kejadian apaan aja gitu. Karena ya akhirnya gue jadi bertanya-tanya gitu ya kan. Jadi bertanya-tanya hal-hal kok yang tadinya gue nggak percaya jadi kayak kemakan gitu. Jadi kok memang ada loh gitu ya kan. Memang ada loh yang kayak gitu. Akhirnya dia cerita tentang yang nyangkut ternyata di kapal itu. Di itu terus ada yang istilahnya sampai ya yang tadi gue cerita kakinya sampai putus gitu dipindahin ke situ. Jadi istilahnya kalau bahasa kasarnya ya itu jadi tempat pembuangan roh-rohnya lah di kapal itu. Gitu. Tiba saatnya pas lagi badai pernah kita lost contact sama semua kapal nih bang. Lost contact sama semua kapal karena kita anak baru. Taunya kan kita nggak kerja karena kerja di sana edan nih 27 jam sampai 28 jam gitu ya kan. Edan nih kerjanya. Ya kita santai-santai aja karena lost contact. Tapi ketika ada kapal-kapal lain datang gitu ya kan, mereka tuh pada aneh. Kok lu kagak takut? Kok lu kagak ini? Kok lu nggak ini? Lah emang kenapa harus takut? Orang kita libur kerja, kapal lu lost contact begini. Tapi ternyata kan lost contact yang gue artiin di sini nih masih dalam jangkauan radius mereka nih, serombongan ini nih, jadi masih bisa ditemuin lah ya kan, masih bisa ditemuin sementara ABK yang lain udah panik. Nah itu kegagalannya karena pas ada badai bang, itu kata inian sampai tangga lepas, dulunya itu tangga sampai lepas, kapten itu sampai gantungan di atas gitu, tapi kapal itu harus mesti operasi. Waduh. Harus masih tetap jalan juga. Makanya gue di istilahnya jadi ABK yang paling beruntung lah gitu ngikut kapal itu. Ya udah akhirnya berjalan lah sampai setahun di nginjak 2020 ya kan. Nginjak di 2020 kapal itu sandar. Bongkaran hari pertama masih santai. Di hari yang keduanya nih bang, itu gue nggak tahu. Jadi gue tadinya kan lagi mau naikin ikan ke atas nih, bongkar ke atas. Tiba-tiba si kepala mesin gua kan ngederek tadinya dia tuh, pindah Ki lu ke atas kata gitu, pindah Ki lu ke atas. Akhirnya gua ke atas, ngederek lah gua. Tiba-tiba gelap bang, mata gua langsung gelap. Padahal gua nggak punya rasa capek, itu bongkaran baru kok masih pagi, gua nggak punya rasa capek, gelap mata. Akhirnya tangan gua masuk ke derek. Itu kalau misalnya orang-orang yang di samping ya nggak langsung naik ke atas, mungkin tangan gue udah patah atau nggak putus lah. Orang ini aja tulangnya sampai kelihatan tuh. Nah, dilariin lah gue ke darat nih ya, ke atas ke dermaga, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit gue belum selesai diperiksa, si kepala mesin gue ini nih jatuh kepala kak. Gantian malah jadi gue yang rolling berdua sama dia, yang kena musibahnya. Gitu rolling. Ya gimana ya? Kaget juga kan, kaget istilahnya. Itu Mas Iwan jatuh katanya dari Paka, bercanda. Orang dia ngajakin gue tukeran ke derek, terus gue yang kelilit derek, kok dia yang jatuh ya kan? Dia bisa jatuh, ya nggak tahu.
Nah ternyata yang ada yang orang-orang dari dermaga itu, orang-orang lama itu nyebutnya hal yang nggak biasa. Ada hal yang nggak biasa. Tapi kalau pikiran gue sih cuman emang kecelakaan murni doang sih gitu ya kan. Tapi enggak, lu sepaket katanya gitu ya kan. Masa lu habis gantian dari derek, lu yang ke derek katanya gitu, yang masuk ke dalam derek. Terus dia di palka ngimbangin ikan. Terus lu berangkat ke rumah sakit, dia yang jatuh. Itu 4 meter bang dalamnya. Tinggi juga ya. Tinggi juga bang, itu tinggi juga sampai jatuh kayak gitu. Ya udah akhirnya pas hari ketiga bongkar, masih aman, gue masih foya-foya lah tuh di darat ya kan. Pas hari keempat perbekalan nih, kapal ternyata berangkat lagi, gue masih belum siap karena tangan gue ini kan sakit kan. Ya udah akhirnya tetap kapal itu harus berlanjut jalan, gue ngikut. Belum sampai Selat Bali itu terkenal sama arusnya. Tapi itu lagi yang bikin gue nggak percaya. Kapal itu 3 jam jalan di tempat. Tapi nggak gerak bang, bukan karena arus gitu. Itu bener-bener nggak keluar dari selat. Misalnya ini udah percabangan kita pengen keluar dari Bali, kita masih di sini aja selama 3 jam. Tapi kapal itu tetap jalan. Dan yang nyaksiin itu bukan gua aja, sampai ada yang datang senior lama. Kapal nggak gerak nih. Ya kita kan jadi anak baru jadi bertanya-tanya ya, kenapa nih ya kan? Udah ada yang lemparin uang Cina gitu tuh yang kuning-kuning gitu. Uang kertas yang Cina itu dilemparin, ini aja kata gitu ya. Masih belum gerak juga. Akhirnya dikasih rokok. Terus ada yang gila. Ada yang gilanya itu kan ada dikasih sajen nih. Setelah kejadian gue jatuh ini, ada yang ngasih sajen di atas tangki solar. Sajennya itu dimakan bang. Sajennya itu dimakan. Nah akhirnya kita nggak ngeh tuh sama sajen yang udah dimakan itu, kita nggak ngeh gitu. Nah ternyata si yang bawa rokok sebatang ini ke belakang nanya, itu sajen siapa yang makan? Ya gue sebutin lah namanya kan, dia tuh yang makan ya kan. Aduh pantes katanya gituin ya kan, panggil orangnya kata gituin. Panggil, akhirnya dikasih lagi rokok dari si orang itu. Lu minta maaf, kasih, tapi pakai bahasa Jawa ya, gue nggak paham pakai bahasa Jawa, artinya itulah gitu. Akhirnya dikasih rokok punyanya dia, kapal itu jalan bang, dengan lancarnya jalan, langsung keluar patung GWK itu udah keluar, udah. Tadinya 3 jam, kita berangkat jam 4, perkiraan keluar dari selat itu ya 2,5 jam lah. Itu sampai 4 jam pokoknya dari keluar itu masih nanganin ombak, habis itu stuck di situ. Akhirnya ya udahlah, kita jalan, udah nyampe di tengah, kejadian lagi, terus bertubi-tubi kejadian yang tangannya hampir masuk ke holer. Ya sebenarnya mau kalau kita pikir pakai logika gitu ya kan, kecelakaan kerja aja. Tapi kan kalau istilahnya orang-orang yang lain ada yang ngomong tuh kan, udah gue bilang jangan dekat situ, itu tempatnya. Ya kita nggak paham mau dibilangin itu tempatnya atau kayak gimana, kita nggak paham. Udah kan, emang sebenarnya apa sih yang ada di tempat situ? Tuh, yang di situ perempuan yang lu lihat di kamar mesin. Jadi jangan sembarangan istilahnya ngomong sembarangan atau sompral gitu ya kan. Yang gue bikin, berarti bener ada nih misteri ini nih, emang ada nih. Gue udah mulai percaya nih sama kisah-kisah seperti ini nih yang orang ngomongin. Dan satu hal lagi, pantangan di tengah laut nggak boleh ngomong macem-macem. Pernah ketika gue lagi jalan santai tuh bang, kapal lagi operasi dengan santai. Tapi ombak masih sekitar ya paling 3 meter, 4 meter lah ya kan. 4 meter, jalan itu masih 8 knot. Tiba-tiba gue ngomong kayak gini, ayo terus bah, ombaknya terus. Makin malam, itu kapal larinya cuma 0,5 knot. Saking sebesar itu ombaknya. Dan akhirnya gue gak berani ngelanjutin itu, gue tidur di atas. Dan semuanya karena mereka anak baru itu ngikut semua ke atas. Udah biarin, akhirnya pasanglah parasit itu buat ngimbangin ombak gitu. Kan kalau biasa di dekat-dekat pulau pakai jangkar, itu pakai parasit. Akhirnya pasang parasit. Pas besok pagi ngobrol lah gitu, kaptennya sendiri langsung negor, Dut, manggil gue gendut gitu kan, Dut, kenapa kamu tidur semalam ya kan? Waduh, saya ketula pak sama omongan saya. Kenapa emang kata gitu kan? Kamu mau ngomong macam-macam ya kata gitu kan? Iya pak, saya waktu lagi sore pas lagi jalan kan
ombak masih santai tuh. Saya nyuruh, ayo terus naik terus. Kamu nggak sadar ini di Laut Selatan. Ini di Laut Selatan kata gitu. Kamu nggak boleh ngomong macam-macam kata gitu. Iya Pak, maaf. Ya udah kata gituin. Lain kali kamu nggak usah ini. Tolong peringatin sama teman-teman kamu. Jangan ngomong kata-kata yang istilahnya nantang gitu di tengah laut. Ya udah, gue santai kan. Koki gue sakit nih bang. Ceritanya, koki gue sakit. Dut, kamu nggak jadi koki? Kata, kamu masak gitu kan. Akhirnya gue masak bang. Gue masak. Ada bawaan kapten namanya, ya gue sebutin aja lah ya, Mas Hadi. Gue lagi masak. Dia nanya, bang, kira-kira nih kalau gue mati di tengah laut, keluarga gue dapat santunan atau enggak? Gue langsung kaget ya. Terus gue langsung marah, langsung marah kontan gue bilang, Mas, sampean jangan ngomong macam-macam Mas. Ini tengah laut, ya kan? Sampean nggak usah ngomong macam-macam. Kalau sampean yang mati sendiri sih nggak masalah. Ini kalau mati semuanya gimana? Ya saya kan cuma nanya Mas kata gitu. Itu ngomongnya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ngelantur kayak gitu. Kejadiannya langsung kontan besoknya. Dia mau ngangkat buoy itu antena mainland itu senar lah ya, senar pancing longline itu antenanya. Dia mau ngangkat buoy pertama, posisi laut itu lagi datar tuh. Ya aman lah ya. Aman, tapi arusnya. Oke. Arus bawahnya tuh bang. Baru mau ngambil, kepleset lah dia. Langsung lari ke belakang. Orang pertama yang, gue jujur gue berangkat ke tengah laut, gue nggak bisa renang bang, nggak bisa renang. Tapi posisi gue lagi di dapur, nggak bisa nolongin. Akhirnya ada orang yang loncat lah, karena dia panik, malah ditenggelamin orang itu. Akhirnya dilepas sama orang itu kan. Adalah satu orang Lombok, wakil bosmannya waktu itu. Dia langsung lari, dipukul kepalanya, langsung dibawa ke kapal itu, berenang. Udah ditaruh, dia langsung, langsung istighfar lah, apa nyebut semuanya disebut lah kan. Udah bawa ke atas kata gitu, kata kapten, bawa ke atas di kamar. Akhirnya kapten merintahin gue, tolong dikasih air hangat, tolong dikasih makan. Lagi sakit tuh dia gitu, nggak mungkin bisa langsung sembuh. Tapi kapten ini nyebutinnya ini itu hal biasa, malah dibilang kayak gitu. Akhirnya gue ke atas, pas gue kasih makan, gue kaget nih bang. Dia ngambil, pas gue lagi ngambil rokok, dia langsung ngambil celana dalam, dimasukin ke kepalanya dia. Dimasukin ke kepalanya, terus dia teriak, istriku meninggal, ya Allah, istriku meninggal, kata gituin. Jadi setelah dia sadar berapa hari itu dia cerita, ternyata bahwa bayangannya dia itu, dia ada di darat, istrinya itu ketabrakan, yang dia pakai celana dalamnya itu, dianggap helm gitu. Iya. Itu bayangannya kata dia nih, bayangannya itu nyata. Bener-bener nyata, sampai akhirnya dia itu dipulangin. Sampai akhirnya bener-bener dia dipulangin. Udah lu daripada ini lu pulang aja kata gitu ya. Itu pas lagi Covid 2020 lah ya. Pas lagi Covid dipulangin lah. Entah dia di darat itu dapat gaji atau enggak, kita nggak tahu lah ya kan. Cara dia pulang ke Pekalongan itu kayak gimana. Akhirnya udah kita tetap ketika dia pulang, dia jalan lah ya kan, kapal itu tetap jalan, kita juga aktivitas masing-masing gitu. Tibalah si Mas Iwan ini, kepala mesin ini cerita, sebenarnya tuh waktu lagi si Mas Hadi sakit itu pas teriak-teriak, di sampingnya ada. Nah ini kan yang jadi gue pertanyaan ini, itu kok di mata gue nggak ngelihat, padahal gue yang ada di kamar. Tapi pas dia yang naik ke atas, terus si Pak Des, satu lagi gue lupa namanya, Pak Des siapa, dia naik ke atas, katanya ada di samping Mas Hadi itu, yang nungguin dia. Sementara dengan kasat mata gue sendiri, gue nggak ngeliat. Cerita-cerita lah ya kan, ketika pas kejadian si perempuan itu ternyata, sampai gue akhirnya nanya gitu, dengan ini, sebenarnya nih yang bisa ngeliat siapa nih? Oh ini, misalnya Pak Eko ya kan. Gue tanya lah sama Pak Eko, emang bener perempuan itu ada di beberapa tempat? Iya, kadang-kadang dia mau ke kamar, sesuka hatinya dia. Nah makanya pas kejadian Mas Hadi jatuh itu memang bener banyak yang lihat, tapi gue nggak diliatin bang. Kita santai, kerja 2 bulan ke pulangan Mas Hadi, pas ke 3 bulan perjalanan pulang nih. Kapal itu bawa ikan tuna. Di Lintang 20 itu kan udah mulai panas tuh.
Jendela dibukain, kita tidur di luar lah ya kan. Tidur di luar, gue lah yang kemimpian. Gue mimpi tengah malam itu, gue tidur di luar di depan haluan kapal. Gue mimpi kapal itu nyasar bang. Nyasar jadi ada jembatan besar, kapal itu langsung ini jembatan. Kapal itu begini, di bawahnya mayat semua. Nah, gue flashback ke belakang ketika ada yang dengar apa atau nggak ada ini, tolong ceritain, jangan dipendem. Akhirnya gue cerita lah, pas lagi makan, rame-rame makan siang gitu kan, gue cerita lah. Ternyata itu mau percaya gak percaya, satu kapal itu mimpinya sama bang. Mimpinya sama? Mimpinya sama semua. Ada yang ceritanya kapal itu karam, terus dia loncat ke daratan, di daratan dia nemu lubang besar yang ada apinya, terus ada kambing mati, kuda mati. Ada yang istilahnya kapal itu tiba-tiba berubah jadi speedboat. Mimpinya tentang kapal lah. Iya, mimpinya tentang kapal yang nyasar, speedboat muterin isinya mayat semua. Akhirnya, loh ada apa ya? Gitu ya kan. Akhirnya cobalah kita suruh ke, gak ada yang berani ngomong sama kapten. Kita nyuruh tuh sama satu orang ya kan, tolong tanyain maksud mimpinya apa ya gitu ya kan. Kapten itu diem, gak mau ngomong sama sekali. Masalah kapal itu kayak gimana gak mau ngomong. Pas begitu sandar, 2 hari meninggal teman kita, jatuh di dermaga. Tapi kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman istilahnya itu dulu pernah ngikut kapal kita, tapi dia udah turun gitu. Dengar kabar pas meninggalnya katanya di depan kapal kita persis di dermaga itu, hilang gitu. Pas 2 hari baru ditemuin gitu. Ternyata teman kita, kok bisa kayak gitu ya, dia yang bekas kapal ini meninggal ya pun tepat di depan kapal kita. Ya udahlah, akhirnya ngobrol sepanjang malam, ngingetin kejadian di kapal, kok bisa begini. Temen gue nanya, lu udah mulai percaya belum Ki sama kejadian-kejadian di kapal? Iya, gue udah mulai percaya nih. Gue udah mulai percaya karena gue ngeliat langsung dari mulai perempuan itu, dari kejadian nggak boleh ngomong sompral, akhir kejadian gitu ya kan. Terus sampai akhirnya Mas Adi pun ketika gue nggak ngelihat, semua orang bisa ngelihat gitu kan, aneh gitu. Yang seharusnya kan di antara berapa belas ABK itu seharusnya kan ada beberapa lah gitu ya kan. Ini enggak, cuman gue doang yang nggak bisa lihat, gue doang. Yang lainnya malah ada yang kayak ya gue gimana ya, sampai ada yang tiba-tiba berdoa bang di dermaga itu, tiba-tiba berdoa, ini kapal mudah-mudahan selamat, berangkat, berdoa lagi. Sebenarnya kalau gue mau pikir-pikir, dia itu orang yang nggak pernah seperti itu. Tiba-tiba itu dia berdoa. Gue pun pas ketika kapal itu berangkat lagi ke tengah laut, setel murotal. Saking takutnya gue nih ya, karena dengan kejadian mimpi-mimpi itu gue jadi gimana ya? Ini takutnya ada apa nih? Ada apa? Walaupun jiwa raga gue udah gue pasrahin nih. Gue kerja buat keluarga gitu ya kan. Tapi nyatanya gue masih ada di ambang ketakutan gitu kan. Akhirnya setelah di tengah laut lagi, jarak berapa ya? 2 bulan setelah sampai di operasi itulah ya, udah mulai operasi lagi, ada yang kena pancing. Ngomongnya kecelakaan kerja lagi, tapi bukan lagi. Karena itu kan kalau kita long line itu kita buang senar itu kan harus ke belakang kan. Dan itu setelannya kalau misalnya kenceng ya jelas kita bisa kena pancing. Ini enggak bang. Setelan itu kita buang itu kendor. Jadi mustahil kalau misalnya kena pancing. Itu tiba-tiba langsung ngait ke sini. Kalau itu nggak buru-buru diputusin, loncat sih itu ABK yang pasang umpan. Nah terus pas kejadian di tengah laut nih bang, gue sempet denger radio kontekan bahwa ada kapal tanpa ABK. Gue nggak tahu itu entah dari PT mana, tapi itu kapal kosong, pure kosong. Kalaupun itu kan di Samudra Hindia ya, kalaupun dia dibajak, istilahnya ya ABK-nya entah dimatiin lah atau enggak ini, tapi mesinnya aman. Mesinnya nyala? Mesinnya enggak, maksudnya mesinnya aman, semuanya ada, barang-barangnya semua ada, cuman ABK-nya yang belas kosong. Ada yang nemuin kayak gitu? Ada yang nemuin, tapi bukan di kapal gue cuma dengar dari monitor aja gitu ya kan. Oh begitu, diceritalah sama ABK ya kan, wah serem ya, gini. Waktunya pulang nih, finish totalan. Dengan harapan gue
gaji itu melebihi ekspektasi gue. Ternyata pas gue nyandar, gue nerima hasil, gaji nggak sesuai nih bang. Ya gue sih entah itu kecurangan dari perusahaan atau dari kapten, tapi sih yang jelas ada kabarnya sih dari kaptennya gitu ya kan. Akhirnya ngobrol lah nih sama anak-anak yang dari Sukabumi, gue barengan berangkat itu dari Jakarta. Jadi lu gimana nih, gue perhitungin gaji lu. Kalau gaji lu segini dengan bon lu segini, lu harus nerima segini. Dengan premi lu yang segini. By the way, kalau misalnya kita dulu nerima premi ikan kan sampai 3 juta aja ya. Seharusnya hasil akhirnya lebih dari 3 juta. Karena kita megang sisa gaji, sisa premi ikannya, sisa uang kebersihannya. Harusnya lebih, tapi kita dikasih cuman sekitar 1.700.000-an. Akhirnya saking gua nggak nyamannya, gua ngomong lah sama perusahaan. Gimana nih, kok bisa gajinya segini gitu ya kan. Tanyalah sama kaptenmu gitu ya kan. Gue nanya sama kapten, tanyalah sama perusahaan. Jadi balik-balik itu bang. Ya kan bingung ya. Akhirnya gue kesel sendiri karena gue ngerasa dibodohi. Ya udah, siapa yang mau ngikut gue, turun kita cari kapal lain. Turun dah. Lu percuma lu kerja di sini dibegoin. Nah ternyata memang pure kesalahan kapten. Ketika ditelepon uangnya kebawa sama dia. Tapi sistem pembagiannya lagi ABC. Jadi yang rajin-rajin dikasih. Yang enggak cuma dikasih setengah doang nih. Akhirnya gue sambil nunggu kapal itu ada gitu dari PT lain. Ya gue nunggu di darat lah ya kan. Nunggu di darat. Selang 2 minggu kapten itu datang. Gue nggak papasan, gue nggak tegur sapa sama dia walaupun gue papasan sama dia gitu. Sama ada wakil kaptennya si almarhum Pak Eko ini yang cerita sama gue, ayolah ngikut lagi ke kapal lah. Sempet ditarik bang, ayolah ngikut lagi ke kapal lah. Lu kan udah dikasih jabatan waktu di tengah laut, lu makan nggak kayak ABK lain, nggak susah. Di kapal ini lu mau makan daging sekilo kayak dalam semalam nggak masalah. Cuman perkara uang aja lo kayak gini. Justru kan pikiran gue mau nyari hasil akhir lo gitu. Gue pengen nyari uangnya bukan nyari makannya. Kalau makan kan itu udah jadi suatu kebutuhan kan. Akhirnya ya udahlah. Jadi marah lah nih si almarhum nih. Ya udahlah kalau kamu nggak mau ngikut wes kata gitu ya. Ditanya lagi sama ABK yang lain nih, yang gengan gue ini nih. Gimana lu mau ngikut kapal ini? Nggak mau juga. Udah nggak mau, gue mau ngikut kapal lain aja kata gitu. Oh ya udah, kapal ini 2 hari mau berangkat lepas tali. Kalau lu mau ngikut enggak kata gitu ya kan. Oke kata gitu ya kan. Ya udah diokehin sama anak-anak semua diokehin. Ya bala kapal itu berangkat nih bang ke tengah laut. Gue berangkat juga ke tengah laut. Biasa kan seluruh pelabuhan benua itu kan kalau denger kapal itu kan ada kontak-kontak ya dari radio itu ya kan. Tiba-tiba ada kabar, karena gue dapetin kapal yang arah ke timur, jadi gampang sinyal, ada kabar lah, kapal Bali Permai ini hilang kontak. Pas hilang kontak, pikiran gue, oh paling hilang kontak kayak waktu dulu, gitu. Biasa aja ntar juga ketemu lagi kok gitu ya kan. Nah ternyata setelah gue tanya-tanya, udah 2 hari kapalnya nggak ditemuin. Mustahil di pesawat ada namanya apa black box ya? Black box. Di kapal pun itu ada. Di kapal ikan pun itu ada yang namanya red box, warnanya merah gitu ya kan, warnanya merah. Ada namanya red box. Red boxnya itu nggak bisa dilacak sama sekali. Dan seharusnya itu kan namanya, memang di dermaga itu kapal itu kelihatan besar, di tengah laut itu memang kecil. Seharusnya itu kan ada busa itu tuh ya, styrofoam besar itu, pelampung buat sandaran kapal itu. Seharusnya itu ditemuin, nggak ditemuin sama sekali. Itu kan ngambang harusnya, nggak ditemuin. Bui antena buat senar itu, nyambung senar ke senar itu pun nggak bisa ditemuin. Seharusnya kalau yang mau dilacak antara red box sama si bui ini nggak ditemuin. Akhirnya pas gua nyandar, kapal itu mau pulang, kapal yang di timur ini ya, yang gua ikutin ini pulang, gua sempet dikira mati
sama orang-orang darat. Karena mereka nggak ada yang tahu. Karena setaunya orang-orang yang di darat, gue itu setia banget. Walaupun gue cuman beberapa tahun di kapal itu, gue setia banget gitu sama kapal itu. Karena gue bisa jadi dibilang kesayangan kapten lah. Orang itu pada tahu semua. Ya ampun, datang-datang langsung meluk. Ternyata kapal itu, perjalanan gue dari Maluku sampai ke Bali itu seminggu ya, hampir seminggu. Selama seminggu itu kapal masih belum bisa ditemuin. Dan akhirnya tembuslah ke berita-berita yang ada di televisi. Pernah ada beritanya sih emang. Iya. Itu sampai sekarang tuh nggak ada kabar sama sekali tuh. Nggak ada loss. Entah itu karam atau apa, Nggak ada loss sama sekali. Masih misteri nih. Iya, masih misteri nih Bang. Berarti yang tadi siapa tuh yang naik? Almarhum Pak Eko sama Mas Ari. Waduh. Sama Farel. Udah nggak ada kabar ya berarti mereka. Udah nggak ada kabar. Kacau banget tuh. Iya. Entah kalau emang kecelakaan atau karam kan pasti ada itu tadi harusnya, ya. Harusnya. Yang tadi ngambang tuh. Karena dicek di posisi pun nggak ada. Kapal itu nggak ada. Di posisi terakhir juga. Di posisi terakhir nggak ada. Oh, berarti ini kemungkinan ya Bang ya, mimpi yang tadi tuh pada sama tuh yang tentang kapal tuh. Ya. Kemungkinan kejadian ini nih yang Nah terakhir, itu ya. jadi saling, kalau bahasa sekarang cocokologi kali ya. Iya. Cocokologinya tiba-tiba langsung gitu. Kontan setahun itu langsung kontan kapal itu hilang. Dan ini sih belum sampai benar-benar ke mana ya. Cuman kalau untuk ABK-nya sendiri ya, mungkin pada ngerasa anjir kok sama sih sama yang kita mimpiin, cuman bedanya alhamdulillahnya kita udah nggak ada di situ gitu ya kan. Kacau. Gitu. Nah pas hilang itu ABK-nya baru semua berarti Bang? Baru semua berarti. Yang lama itu cuman wakil kapten, kapten, terus ada yang memang udah pernah ngikut laut tapi di kapal itu kan baru lagi kan jatuhnya. Ya pokoknya yang lama wakil kapten, kapten sama tukang S-nya nih 3. Sisanya baru semua. Baru semua ya. Baru sama orang yang udah pernah ngikut kapal tapi baru ngikut kapal itu gitu. Oke, nah tadi ini yang masalah sosok wanita ini nih Bang. Nah si teman-teman Abang ini yang lihat wanita ini bajunya sama yang Abang lihat ini, yang baju Cina gitu. Sama semua. Persis. Tapi wajahnya kayak orang biasa tuh. Cantik Bang. Cantik kalau takut mah. Kalau misalnya itu buruk, serem gue. Ini yang cuman yang gue bikin kabur itu karena dia cantik, posisinya gue langsung ingat ini di tengah laut. Kok bisa ada wanita secantik ini gitu di tengah laut? Siapa gitu, juga kan? gitu Siapa kan? juga ya kan? Isi cowok semua. Nah, waduh. Tapi bukan orang kan maksudnya? Bukan. Nggak takutnya si kapten, temannya kapten bukan ya? Bukan. Ya karena kan kalau ada yang nyangkut pautin ya. Ada yang ngomong gitu lah, entah apa karena si PT ini kan Cina lah ya kan, yang ininya gitu. Ya, yang ownernya. Iya, ownernya kan Cina. Ya entah itu apa, gitu. Pasti kan ada yang namanya di kapal itu ada penunggunya gitu. Nah tadi kan pas Abang kecelakaan kerja nih, yang katanya sempat ngeblank, kan itu benar-benar. Tapi itu Abang sadar atau emang pingsan pas lagi ngeblank itu? Sadar Bang, tapi hitam, bener-bener hitam penglihatan. Hitam, bener-bener hitam. Tiba-tiba kan ngederek itu talinya ditarik begini kan, diikutin alurnya itu. Tiba-tiba langsung kayak gelap, terus muter langsung ketarik, langsung kelilit tali. Gitu. Gak sadar. Nah pas meleknya, pas ngeliatnya itu Abang pas udah. Orang udah pada naik. Oke. Matiin dereknya itu. Orang udah pada naik, matiin derek. Nah kalau pas yang jatuh itu si teman Abang, dia kesaksiannya gimana? Juga kah atau gimana itu? Iya, lagi ngimbangin ikan di atas. Jadi kan kalau misalnya ikan ditarik ke atas kan harus ada yang ngimbangin, takutnya nyangkut di lubang palkanya itu kan. Jadi pas dia ditarik, tiba-tiba jatuh. Terus ketiban tuna lagi dari atas. Makanya itu dibilang udah jatuh tertimpa tangga, itu bener-bener jatuh tertimpa tuna gitu. Tapi kesaksian dia apa? Maksudnya apa cuman kepleset atau apa ada yang dorong atau ada yang apa? Kayak ada yang dorong. Kesaksiannya dia orang dia aman kok biasanya dia ini, tapi tiba-tiba dia jatuh, nggak biasa. Nah tadi kan juga ada yang lagi mancing cumi nih yang katanya ditemenin. Iya. Nah itu ditemenin sama si sosok wanita itu? Iya, sama sosok wanita itu. Nah si yang ditemenin ini bisa ngeliat Bang atau emang bisa interaksi atau gimana orangnya? Ya gue sih kurang paham ya Bang. Cuman kalau misalnya dia ngomong setiap dia pindah, makanya kan kalau ada di kapal cumi itu kan masing-masing kayak misalnya ada orang lama misalnya di belakang, anak baru di samping, terus ada orang lama lagi di depan. Udah dapat bagi-bagiannya ya.
Jadi kalau si teman gue ini setiap mancing mau di depan kek, mau di samping kek, mau di belakang kek, hasilnya sama. Hasilnya banyak terus. Banyak terus. Dan ketika ditanya ada yang nemenin dan katanya sih ada yang ngelihat dia. Jadi pas ada badai gede, hujan pula kan di sana kan bisa minus berapa derajat gitu kalau nggak salah kan, di Lintang 32 waktu itu. Hujan dia mancing sendiri, tapi pas dilihat ke bawah dia kayak ada yang nemenin. Tapi sementara ABK semuanya di atas. Iya, dia doang yang mancing. Dia doang yang mancing karena kan emang dia hobinya bener-bener hobi mancing, tapi yang kita nggak masuk akal. Misalnya Star bareng sama dia mancing jebret. Itu kan cumi kalau mau dia pancing ke di depan sama aja kan? Sama aja ya. Sama aja. Itu tiap dia pindah tempat, pokoknya kalau nggak 2 blong 3 blong ada aja. Kacau juga nih. Ya kita jadi sulit mikirnya apa lu tekniknya mancing, teknik mancingnya gitu ya kan. Gitu kan. Tapi sama rakitan pancingnya kan nggak masuk akal. Ya, umpan juga Umpannya sama ya. Mau dibilang lu punya pegangan apa sih? Orang dia nggak megang apa-apaan gitu. Makanya. Tapi yang lihat si dia ditemenin berarti bukan dia doang yang atas ngomong dia ya? Iya, ada orang Lombok satu orang. Dia juga bisa lihat ya. Iya, ngeliatnya pas dia yang mancing ditemenin gitu. Tapi si yang mancingnya tahu kalau dia ditemenin? Tahu. Tapi nggak diajakin inian. Oh, nggak diajak ngobrol. Nggak diajak ngobrol. Maksudnya dia mancing aja, ngelempar pancing tarik. Kayak gimana sih Bang? Gampang banget gitu ya, kakap banget. Gitu. Apakah si sosok cewek ini apakah ya mungkin ya ini cuma dugaan apakah emang pegangan dia gitu nggak tahu. Tapi kalau misalnya dibilang pegangan, sosok yang diceritain itu sama-sama yang di kamar mesin. Iya. Masa dia bawa-bawa ke ini ya? Barangkali kan lagi muter-muter kan dia. Tapi setelah dia turun, dia kan sempat turun Bang. Dia sempat turun. Maksudnya turun dari kapal itu dia sempat nggak ngikut selama 6 bulan. Itu sosok itu kan masih yang, ada? Iya kan itu yang kejadian iya. ini. Masih ada. Berarti bukan punya dia ya? Bukan, karena memang ada di kapal gitu. Tapi kenapa ini loh, maksudnya kenapa si sosok ini malah cuman ngikutin dia doang nih pas lagi mancing? Kenapa nggak yang lain gitu ditemenin juga gitu? Ya itu mungkin sih, kalau yang lain sih gue nggak dengar kesaksiannya ya. Cuman kalau yang gue liatin ini, yang dianya ini kan sampai dia pernah ngomong karena dia dekat banget, karena dia sama-sama orang Jakarta lah gitu ya kan. Dia cerita sama gue tiap malam mancing nih ditemenin mulu. Gue ngerokok aja, gue bakar rokok, gue taruh kata gitu ya. Sama siapa? Cina coy kata gitu ya. Ya cuman bukannya ngomongin ras atau gimana ya, tapi memang kenyataannya yang kita lihat itu loh gitu, bener-bener itu gitu. Waduh, tapi cantik Bang, bener-bener cantik. Kayak manusia biasa malahan ya? Iya, kayak manusia biasa. Oke. Banyak juga tuh kejanggalan ya Bang ya? Bener. Apakah entah ulah si sosok ini atau bukan kita nggak bisa tahu. Dan kalau emang di tengah laut kan tadi kan yang jaga ucapan tuh ya mungkin emang benar. Ya. Karena emang sebenarnya bukan di tengah laut juga sih, kayak di mana-mana pun sama. Iya, jaga omongan. Karena mungkin lebih parahnya di tengah laut kalau kita ucapin ini ya kejadian takutnya. Benar. Oke Bang, berarti yang ABK hilang ini total ada berapa nih Bang? Yang 19 ABK. 19-an plus ya? kapten. Plus kapten? Iya, 19 itu plus kapten. Dan sampai sekarang nggak ditemuin, ya kita doain aja kali Bang ya? Doain aja. Buat yang ABK-ABK itu semoga ya kalau emang udah nggak ada semoga tenang. Amin. Dan kalaupun emang masih ada ya semoga ditemukan ya Bang ya? Amin, tapi mustahil. Berarti total udah berapa lama tuh dia? 4 tahun. Wah, udah. Iya, makanya 4 tahun. Juga ya? Iya. Karena emang benar-benar nggak ada jejak ya Bang ya? Nggak ada jejak. Dan tadi juga yang terakhir emang ada apa namanya tandanya nih, tanda-tanda mungkin kapal hilang ya itu tadi dari mimpi teman-teman Abang ya? Iya, semua. mimpi. Dan mimpi tapi satu malam itu sama semua berarti tuh? Satu malam itu sama semua. Makanya pas kita lagi makan siang itu ya cerita gitu. Cerita bareng-bareng ternyata mimpi itu loh kok sama, cuman beda alurnya aja. Sama-sama nyasar, cuman beda alur. Yang ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu. Bahkan ada yang katanya ada mayat di sini. Iya, tapi rata-rata semuanya nemuin mayat gitu. Cuman nggak tahu gitu. Ngeri juga sih. Mungkin nih buat pelaut-pelaut nih barangkali ada yang punya mimpi begini juga ya. Ya itu kayaknya lebih baik inilah. Ceritain deh. Dan kalau bisa sandar dulu aja. Iya, buat yang baru-baru gitu ya kan. Karena kan nggak mungkin cuman kebetulan ya Bang. Kalau maksudnya mimpinya hampir semuanya. Iya, gitu. Satu kapal mimpinya sama itu kayaknya bukan kebetulan, itu pertanda berarti. Bertanda. Disuruh hati-hati atau entah disuruh gimana-gimana kita nggak tahu. Dan ya
tadilah itu kita doain aja Bang ya. Amin, mudah-mudahan. Semuanya diterima di sisi yang di atas. Ya. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Kiki nih mengenai pengalaman horor saat menjadi ABK di Samudra Hindia. Dan tadi sekali lagi ya kita doakan nih buat Sobat Kisah Tengah Malam, semoga arwah-arwah ABK kapal itu bisa tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih banyak nih Bang Kiki. Terima kasih, Bang. Udah berbagi kisah yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing nih, gue mau ngingetin buat kalian yang pengen ngirim cerita juga seperti Bang Kiki di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Kiki juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.